Indonesia. Melokal di Indonesia, iSoSpeed bawa timnas Indonesia makin mendunia. Tak sabar jadi WNI, Mauro Zylstra optimis timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Jadi sindiran politikus PSSI jaga mental punggawa Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Melokal di Indonesia, iSoSpeed bawa timnas Indonesia makin mendunia. YouTuber pengunggah konten gym iSoSpeed menarik perhatian masyarakat Indonesia saat mengunjungi kawasan wisata Kota Tua Jakarta Barat pada Rabu 18 September. Kunjungan ini disiarkan melalui akun YouTube iSoSpeed. Siaran 3 jam 47 menit ini telah ditonton hampir 18 juta orang hingga Kamis 19 September, atau hanya 15 jam sejak tayang. Saat ada di Indonesia, iSoSpeed pun tak hanya menemui penggemar, dia juga memecahkan rekor pendapatan jumlah penonton terbanyak dalam konten siaran langsungnya. Selain itu, YouTuber yang memiliki 30 juta subscriber itu juga turut menjadi atensi karena penampilannya. Yakni publik figur berusia 19 tahun itu nampak mengenakan jersey kandang timnas Indonesia yang berwarna merah. Penampilan iSoSpeed yang mengenakan jersey timnas Indonesia ini tentu membuat Garuda bisa makin dikenal dunia, yang disaksikan dan dijangkau oleh masyarakat seluruh dunia. Siaran langsung itu bahkan juga mencapai 1 juta penonton dan berhasil memecahkan rekor. Namun demikian, iSoSpeed sempat mengalami kejadian tidak menyenangkan sebelum kunjungannya ke Indonesia, tepatnya saat berkunjung di Malaysia, di mana ia dibohongi seorang supir yang mengantarkannya yang mengatakan batik berasal dari Malaysia. Hal itu bermula ketika berada di Kuala Lumpur, Malaysia. YouTuber asal Amerika Serikat ini mendadak mendapatkan hadiah dari penggemarnya berupa baju. Ketika sudah naik mobil, Speed baru tahu jika kemeja tersebut bernama batik. Speed lantas memakai batik berwarna biru dan mencari tahu asal-usul batik tersebut di Google. Where is batik from? Where is batik from? Kata Speed mencari tahu secara batik. Where is batik from? Ia sempat kaget ketika mendapati jika batik bukan berasal dari Malaysia melainkan dari Indonesia. Tidak percaya, Speed kemudian bertanya kepada sopir yang mengantarkannya. Sopir itu menjelaskan jika batik asal Indonesia berbeda dengan batik motif Malaysia. Dijelaskan jika batik Malaysia memakai motif flora dan batik Indonesia dengan motif fauna. Hanya saja, Speed sepertinya tidak langsung percaya dengan penjelasan sang sopir. Untuk meyakinkan diri, Speed lagi-lagi browsing di Google dan menemukan fakta bahwa batik merupakan warisan tradisional dari Pulau Jawa, Indonesia. Ini bukan kali pertama Malaysia melakukan klaim terhadap aset-aset milik Indonesia. Mulai dari reog, angklung, bahkan Sadi Ramdhani dan Marcelino Ferdinand yang jelas warga negara Indonesia dan lahir di Indonesia pun sempat disebut sebagai pemain Malaysia. Tak sabar jadi WNI, Mauro Zylstra optimis timnas lolos Piala Dunia. Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana di babak ini Garuda tergabung bersama Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan Jepang. Tim besutan Sintang itu pun sudah melewati 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Hasilnya, skuad Garuda mampu menahan imbang 2 tim langganan Piala Dunia itu. Berkaca dari 2 pertandingan ini, calon striker timnas Indonesia Mauro Zylstra meyakini peluang Garuda untuk bermain di Piala Dunia semakin besar. Terlebih banyak pemain naturalisasi yang memberikan dampak positif untuk perkembangan timnas Merah Putih. Denk jij dat het realistisch is, een WK? Ja, ik denk het wel met... je ziet steeds grotere namen erbij komen. En ik denk dat die Nederlanders ook echt wel impact hebben met, voor dit team. En wat je eigenlijk ziet aan de uitslagen. Tegen Australië 0-0. Tegen Saudi-Arabië 0-0. En je zag Saudi-Arabië op het WK. Laatst zag je hoe goed zij speelden. En nu
spelen ze 0-0 tegen Indonesië. Dus er liggen zeker kansen in de toekomst. Ja. Ik Dalam hal ini, pelatih timnas Indonesia Sinteyong sempat menjelaskan bahwasanya target jangka pendek bersama skuad Garuda dalam perjuangannya untuk lolos. Di mana pelatih asal Korea Selatan ini ingin membawa timnya membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Target ini yang ingin dicapai oleh Sinteyong saat babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir pada Juni 2025 mendatang. Ia memasukkan tekad itu ke dalam target jangka pendeknya. Jika Indonesia benar berhasil menempati posisi 3 atau 4, maka skuad Garuda akan melanjutkan perjuangan ke babak keempat yang juga masih menyediakan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jadi sindiran politikus PSSI jaga mental punggawa Garuda. Belakangan, isu soal pemain naturalisasi berpaspor ganda jadi perbincangan di media sosial. Isu ini terus menjadi perbincangan seusai mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia Peter Gonta berbicara soal dugaan pemain naturalisasi paspor ganda itu. Kegaduhan ini pun terjadi hampir sepekan. Padahal sebenarnya PSSI melalui anggota Komite Eksekutif Arya Sinulinga sudah membantah dan itu tidak benar. Namun isu ini masih liar dan ramai jadi perbincangan di media sosial. Ternyata polemik soal pemain naturalisasi ini juga menarik perhatian timnas Indonesia. Skuad Garuda juga memantau kabar yang tengah ramai diperbincangkan ini, yang mana ini dikonfirmasi langsung oleh Yunus Nusi. Untuk itu pihaknya terus mencoba menjaga mental para pemain. Salah satunya dengan cara yang dilakukan PSSI yakni dengan berkomunikasi dengan para pemain diaspora. Dengan harapan psikologi mereka tak terganggu dan para pemain tetap fokus menjalani karirnya sebagai pemain baik di klub maupun dengan tim Merah Putih. Yunus Nusi pun juga memastikan agar para pemain tak terganggu dengan kabar-kabar tak menyenangkan tersebut. Dalam kesempatan ini, Yunus Nusi juga menekankan agar tidak ada yang meragukan perjuangan dari JIZ dan kawan-kawan. Menurutnya mereka telah bekerja keras dan berusaha membawa timnas Indonesia meraih hasil maksimal. Martin Pas dan kawan-kawan juga telah menunjukkan perjuangan yang luar biasa selama tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin. Untuk itu Yunus Nusi menekankan agar tak ada lagi yang meragukan dedikasi para pemain yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Merah Putih.